Jumpa lagi Kisanak. Pemda DKI Jakarta terus berusaha menggali sumur resapan di Jakarta untuk mengurangi banjir. Hal ini sesuai dengan falsafah Anies Baswedan tentang sunatullah air. Pasalnya, boro-boro meresap, air malah mendatangi rumah-rumah warga. Dari target 150.000 sumur resapan yang akan dibangun oleh Pemda DKI, alhamdulillah Kisanak, hari ini sudah terbuat sekitar 6.000 sumur resapan. Total anggaran yang disiapkan Pemda DKI untuk membangun sumur resapan mencapai 411 miliar rupiah. Besar sekali. Dengan anggaran sebesar itu, bukan hanya air yang meresap Kisanak, tetapi juga dana masyarakat yang diresap oleh proyek tersebut. Kisanak yang budiman, untuk terlihat cantik, sumur itu digali di atas trotoar di berbagai jalan di Jakarta. Mungkin setelah itu akan dikeluarkan perda atau peraturan daerah untuk para air hujan, agar setelah turun dari langit, air-air itu diperintahkan naik ke atas trotoar untuk kemudian meresap. Jika air menolak naik, Pemda akan memberikan sanksi kepada air yang membandel. Kisanak, sumur-sumur di atas trotoar itu dibuat sedemikian menarik agar bisa diperhatikan oleh warga Jakarta. Jika sumur dibuat di daerah dataran rendah dan tersembunyi, warga dipastikan tidak bisa melihat hasil kerja Pemda DKI selama ini. Sebab selama ini jarang-jarang Pemda DKI bisa memperlihatkan hasil kerjanya. Kisanak yang budiman, untuk kasus sumur resapan ini dengan sedikit memperlihatkan hasil kerja bukanlah bagian dari kesombongan Pemda. Buktinya mereka selalu merendah dengan baru mengerjakan 6.000 buah dari target 150.000. Seorang pendukung Gubernur DKI Jakarta berkomentar, sebetulnya Anies bisa saja bekerja melampaui target. Tetapi jika hal itu dilakukan, Gubernur akan terlihat sebagai pejabat yang sombong. Sementara dalam menjalankan roda pemerintahan DKI Jakarta, Anies lebih mengedepankan kerendahan hati ketimbang prestasi. Kisanak, selama ini Anies dikenal sebagai orang yang berpegang teguh pada falsafah, hormati gurumu, sayangi temanmu. Itu tandanya kau murid budiman. Kisanak yang budiman, usaha menggali sumur resapan ini menandakan selama ini Pemda DKI menjalankan pemerintahannya dengan gaya gali lubang, tutup lubang. Hal itu misalnya dibuktikan dengan tindakan meminjam uang kepada Bank DKI yang digunakan untuk membayar komitmen fee kepada pihak Formula E. Uang yang dipinjam Anies sebesar 190 miliar rupiah. Formula E adalah program tersohor milik Anies Baswedan yang tidak dimiliki oleh kepala daerah maupun gubernur yang lain. Ketika orang seluruh Indonesia sibuk memikirkan penanganan COVID-19, hanya Anies satu-satunya gubernur yang sibuk dengan program balap Tamiya. Meski duitnya cekak, Anies selalu berpegang pada prinsip teguh, hidup biar tekor asal kesohor. Gegara perkara tekornya inilah hasilnya KPK terpaksa menelusuri aliran dana Formula E. Tapi Kisanak, untung saja Anies Baswedan punya Bambang Wijayanto, mantan ketua KPK yang kini menjadi anak buah Anies di Pemda DKI, sengaja ditugaskan untuk turun tangan menangani bekas alma maternya ini. Tugas Bambang tidak ringan Kisanak. Bagaimana menyelamatkan Anies Baswedan dari jeratan tangan KPK? Tentu saja Bambang akan memainkan segala jurus, mulai dari jurus bangau, jurus dewa mabuk, jurus ular mematok kalajengking, sampai jurusan kampung Melayu Pasar Minggu untuk menyelamatkan Anies Baswedan dari jeratan hukum di KPK. Kisanak, kita pada akhirnya masyarakat Jakarta akan dapat mengikuti informasi tentang balap ajang Formula E melalui juru bicara di KPK. Kisanak, kita ikuti berita kedua. PKS
Partai Persatuan Pembangunan dan beberapa ormas berbasis keagamaan memprotes Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Dalam Permendikbud ini dijelaskan yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah tindakan meraba, menyentuh, berujar mesum yang kesemuanya tanpa persetujuan pihak korbannya. Sebab kisanak, jika semua tindakan tersebut disetujui, namanya bukan kekerasan lagi, tetapi kekenyalan. Nah, karena Permendikbud ini bermaksud mengatur soal kekerasan seksual, maka frasa tanpa persetujuan itu sengaja dimasukkan dalam Permendikbud tersebut. Tetapi kisanak, kisanak, sayang disayang, ada sekelompok masyarakat yang cara berpikirnya jungkir balik. Justru frasa atau kata tanpa persetujuan itu diartikan bahwa Permendikbud ini melegalkan seks bebas. Mereka lalu mengembangkan pertanyaan. Jadi, kalau sama-sama suka, boleh dong. Oalah, kisanak, ini jaka sembung bawa golok. Nggak nyambung, golok. Yang dibahas soal kekerasan seksual malah merembet ke seks bebas. Sama sekali tidak ada kaitannya. Kisanak yang budiman, mungkin saja orang-orang ini juga akan memprotes jika ada aturan lalu lintas yang melarang orang mabuk mengemudikan kendaraan. Sebab dari aturan itu mereka akan bertanya-tanya, bagaimana jika orang minum alkohol nggak sampai mabuk, jadi boleh mengendarai mobil? Lalu mereka akan menuding aturan ini sebagai pelegalan minum alkohol. Haram kisanak. Kisanak, Anda sedang berada di channel paling update seangkasa raya. Lemesin aja, Lur. Terima kasih.